Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kamar Biru Channel. Kali ini saya mau membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Cross Zero 1. Film yang diperankan oleh Shun Oguri sebagai Genji Takiya dan Takayuki Yamada sebagai Tamausari Jawa ini mengisahkan tentang sekumpulan anak remaja yang bertekad menjadi raja di sebuah sekolah yang bernama Sujuran. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kalau ceritanya boy. Yeah, wis ngopi ora? Ora. Iki enak. Cerita dimulai dengan Takiya Genji atau Oguri Shun, anak dari seorang bos Yakuza yang sedang berada di atap sekolah Sujuran. Dia bersiap-siap mengganti nama raja sekolahnya dengan namanya. Lalu di tempat lain, para siswa baru sedang berkumpul dan menyambut tahun ajaran baru. Tiba-tiba seorang pelajar pun naik ke atas panggung untuk memberi sambutan kepada siswa lainnya. Namun tanpa diduga, keributan pun akhirnya terjadi. Di saat keributan sedang berlangsung, tiba-tiba Yakuza datang di sekolah dan mencari Tamao Sarijawa untuk membalaskan anggotanya yang dihajar oleh Sarijawa. Sementara di tempat lain, Tamao Sarijawa yang sedang mengantar Tokyo ke rumah sakit sedikit kecewa karena Tokyo berbohong tentang penyakitnya. Sarijawa pun mengambil paksa motor milik Tokyo yang sebenarnya Sarijawa tidak bisa mengendarai motor. Di jalan, Sarijawa pun bertemu dengan seorang polisi dan mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran. Sampai pada akhirnya mobil polisi itu pun terjungkir karena menghindari motor yang dikendarai Sarijawa. Sarijawa pun kembali ke sekolah dan melihat Genji yang sedang menghabisi para Yakuza itu. Dan itu pertama kalinya Sarijawa dan Genji akhirnya bertemu. Di saat mereka sedang berkenalan, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Sarijawa. Genji pun pulang dan bertemu ayahnya. Di sana Genji menyatakan ambisinya untuk menaklukkan Sujuran kepada ayahnya, agar mewarisi organisasi ayahnya dan keluarga Yakuza. Keesokan harinya, Genji pun akhirnya menemui Sarijawa yang sedang bermain mahjong bersama Tokyo dan yang lainnya. Genji pun langsung menantang Sarijawa untuk berduel. Namun, Tokyo berhasil menghentikan perkelahian potensial di antara mereka dan memberitahu Genji untuk mengalahkan Randy Man sebelum berduel dengan Sarijawa. Di saat bersamaan, datang Mikami Brother yang menantang Sarijawa. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun dengan gampang dikalahkan oleh Sarijawa. Tanpa berlama-lama, Genji akhirnya mencari keberadaan Randy Man. Di saat Genji dan siswa lainnya sedang membicarakan Randy Man, tiba-tiba Randy Man datang dan siswa lainnya pun lari ketakutan. Setelah Randy Man pergi, Ken Katagiri pun datang dan menghampiri Genji. Ken pun langsung menyerang Genji, namun Genji berhasil mengelak dan berhasil memukul Ken. Lalu Ken membawa Genji ke sebuah bar yang tenang untuk ngobrol tentang Sujuran. Karena Ken adalah alumni Sujuran, Genji pun meminta bantuan Ken untuk meminta saran dari Ken. Dan akhirnya Ken pun membantu Genji untuk menguasai Sujuran. Genji pun mengikuti saran Ken dan berhasil dengan mudah menaklukkan kelas Chuta Tamu. Chuta pun dikenalkan kepada Ken, lalu Ken menyuruh Chuta untuk menjelaskan keadaan di Sujuran. Genji memutuskan untuk memperoleh Maxi dengan memanfaatkan kelemahannya pada wanita. Ken pun berusaha mencarikan teman kencan untuk Maxi, tapi gagal. Sampai pada akhirnya Genji bertemu Ruka dan berhasil mendapatkan wanita untuk Maxi. Genji pun akhirnya bertemu dengan Maxi dan memperlihatkan undangan kencan untuk Maxi. Maxi pun akhirnya mau diajak dan diperkenalkan dengan teman-temannya Ruka. Karena Maxi punya kelemahan pada wanita, sehingga hanya melihat saja Maxi pun langsung
Dikarenakan situasi sudah tidak terkendali, akhirnya Ken memanggil Chuta untuk berpura-pura menjadi pengganggu. Tapi di saat Chuta mengganggu salah satu teman Ruka, Ruka pun menusuk Chuta hingga penyamarannya terbongkar. Genji menangis karena kegagalan itu, lalu Ken mengajak Maxi untuk ke tempat pijat plus-plus. Karena sange dengan penjelasan Ken tentang pijat plus-plus, Maxi pun akhirnya kembali cerot yang kedua kalinya. Di saat Genji mau pergi, Maxi memanggil Genji dan memberikan kelas dan pasukannya untuk Genji. Sementara itu, sebuah geng yang dikenal dengan trio Pressman telah berhasil mengendalikan tingkat kelas mereka. Lalu Izaki datang dan memprovokasi mereka. Genji pun akhirnya menemui Izaki sendirian karena dijebak oleh Izaki. Lalu pasukan Izaki pun datang dan langsung menghajar Genji. Izaki pun terkesan akan kemampuan Takia Genji, sampai pada akhirnya Izaki pun bergabung dengan pasukan Genji. Di atas gedung, Serizawa khawatir dengan kenaikan yang cepat dari Genji, tetapi Serizawa memilih untuk tidak mengambil tindakan. Lalu Tokaji mengambil tindakan rahasia menghampiri Izaki dan menghajarnya. Genji pun marah atas kejadian ini dan langsung ingin mendatangi Serizawa, tapi dihalangi oleh Maxi, dikarenakan pasukan mereka masih terlalu kecil untuk melawan pasukan Serizawa. Kemudian Serizawa dan Tokyo bertemu Genji di pub. Di saat Genji dan Serizawa mau berduel, tiba-tiba Tokyo mengalami kejang dan dilarikan ke rumah sakit, di mana dia mengetahui bahwa dia memiliki aneurisma otak besar dan harus dilakukan operasi. Emosi Genji pun mulai tidak terkendali, sehingga dia menghajar semua siswa di sekolah. Di saat Maxi mencoba untuk menghentikannya, tiba-tiba ada kabar Chuta diserang oleh kelompok Tokaji. Mendengar hal itu, Genji pun mencoba untuk menyerang pasukan Serizawa. Namun Maxi menghentikannya, dan pada akhirnya Maxi pun memutuskan untuk meninggalkan GPS. Ken mencoba untuk mendorong dan menyemangati Genji untuk menjadi lelaki sejati, bukan jadi pecundang, sampai akhirnya Ken mengetahui kalau Genji adalah putra dari Hideo Takia, mantan rekan Ken yang sekarang jadi musuh klan Yakuza. Di tempat lain, Tokaji dan yang lainnya diam-diam membuat rencana tanpa sepengetahuan Serizawa. Tokaji mengatur kesepakatan dengan Hideto Bando, pemimpin sebuah geng bikers The Front, untuk menculik Ruka agar Genji terprovokasi. Sementara itu, Genji mencoba menantang Maxi untuk bertarung melawannya. Jika Genji menang, maka Maxi harus bergabung dengan dia lagi. Tapi Maxi tidak menerima tantangan Genji. Akhirnya Maxi pun kembali mengikuti Genji. Scene beralih ke bos Ken, Yoji Yazaki. Dia meminta Ken untuk membunuh Genji, dikarenakan Genji adalah anak dari musuhnya. Ken pun menemui Genji di sebuah dermaga. Ken merasa bingung, di sisi lain dia punya tugas membunuh Genji, tapi di satu sisi Genji adalah sahabat Ken. Lalu Serizawa datang dan meminta genjatan senjata sampai Tokyo, teman SMP Genji, sembuh dari penyakitnya. Scene beralih kepada Ruka yang sedang berjalan sendirian di kawasan ruko pasar baru. Tiba-tiba datang segerombolan geng bikers yang hendak menculik Ruka. Karena Ken tidak tega membunuh Genji, akhirnya Ken pun pergi menemui ayahnya Genji dan memberitahu rencananya untuk membunuh Genji. Lalu setelah memberitahu, akhirnya Ken memberikan sebuah surat untuk Genji. Scene beralih kepada Genji yang sedang menerima telepon dari Ruka. Ruka mengatakan bahwa dirinya diculik oleh sebuah geng yang berjaket tengkorak. Setelah tahu keberadaan si penculik, Genji dan anggota lainnya pun langsung menyerang ke tempat mereka. Pertempuran antara GPS dan geng The Front pun terjadi. Saat Genji sudah mengalahkan semua geng The Front, Genji pun tidak melihat orang-orang yang berjaket tengkorak. Lalu pada akhirnya Genji pun dianggap salah sasaran, sampai pada akhirnya Bando meminta satu telinga Genji untuk permintaan maaf. Genji!
Tapi di saat Genji akan memotong telinganya, tiba-tiba Bando menghentikan Genji dan memberitahukan tempat Ruka kepada Genji. Di tempat lain, Sri Jawa datang ke markas Tokaji. Di saat bersamaan, Genji pun datang ke tempat yang sama untuk menyelamatkan Ruka. Sri Jawa pun marah atas kelakuan Tokaji yang menculik Ruka. Sri Jawa lebih memilih kalah daripada menang dengan cara licik. Lalu Genji dan Sri Jawa pun mengatur pertemuan mereka untuk berperang. Keesokan harinya, di bawah guyuran hujan, Genji dan anggotanya bersiap-siap untuk melakukan peperangan dengan Sri Jawa. Dengan jumlah yang berbeda, GPS sekitar 70 orang dan Sri Jawa sekitar 100 orang, Genji pun bersiap menyerbu mereka. Dengan satu teriakan, maka terjadilah pertempuran dari kedua geng tersebut. Saat Genji mulai terdesak dan hampir kalah, tiba-tiba datang kelompok Bando yang membantu Genji. Bando dan Genji pun berhasil menghabisi praksi Sri Jawa. Sampai pada akhirnya hanya menyisakan Genji dan Sri Jawa. Pertarungan kedua ketua kelompok ini sangat seru dan ketat. Sri Jawa yang mempunyai kekuatan dan Genji yang mempunyai stamina yang bagus, hingga pada akhirnya Genji pun berhasil mengalahkan Sri Jawa. Singkat cerita, akhirnya Genji pun bertemu dengan Randy Man. Genji menyatakan bahwa dia harus mengalahkan Randy Man jika dia ingin menjadi raja di Sujuran. Randy Man pun menjawab bahwa Sujuran tidak akan pernah bisa ditaklukkan karena akan selalu ada seseorang yang tersisa untuk mengalahkannya. Dan film pun tamat.